Pemirsa, tagar kabur aja dulu viral di media sosial. Sebuah ungkapan keresahan anak muda Indonesia akan kondisi sosial ekonomi saat ini. Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Usai jeda, kita akan membahasnya bersama Ida Lim, pengamat pendidikan. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Tengah viral di media sosial tagar kabur aja dulu sebagai ungkapan keresahan anak muda terhadap kondisi ekonomi sosial di Indonesia. Banyak dari mereka yang memilih untuk kabur mencari pekerjaan lebih baik di negara lain. Seperti Adi Yomes yang menjadi pria asal Toraja, Sulawesi Selatan yang merupakan mantan seorang guru SMP bergaji 1,2 juta beralih ke Taiwan untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih baik. Kalau dibilang kabur aja dulu dalam hal bekerja itu, saya pikir nggak ada masalah sih. Karena bukan berarti mereka pindah ke warga negaraan, bukan berarti tidak nasionalisme dan lain sebagainya, bukan. Kami orang Indonesia yang bekerja di luar negeri itu sebenarnya bukan tidak nasionalisme, tapi korban dari sistem ketidakadilan sih sebenarnya. Tagar kabur aja dulu menjadi viral di media sosial. Fenomena ini menunjukkan tingginya minat generasi muda untuk mencari peluang belajar dan bekerja di luar negeri. Menanggapi hal tersebut, tim Halo Indonesia berkesempatan mewawancarai salah satu warga negara Indonesia yang bekerja di Taiwan. Pendapatan yang rendah selama menjadi guru SMP sebesar 1,2 juta rupiah. Dan sulitnya mencari pekerjaan membuat ia mencoba peruntungan di Taiwan sebagai buruh pabrik berbekal ijazah SMA. Kini ia bisa mendapat gaji 15 kali lipat atau setara 20 juta rupiah dibanding menjadi guru di tanah air. Hasil dari jerih payahnya tersebut ia kirim berupa uang bulanan kepada keluarganya di Indonesia. Dari pengalaman 10 tahun bekerja sebagai buruh pabrik, pelatihan skill menjadi hal penting untuk menciptakan tenaga kerja profesional. Sejauh ini kayaknya enggak ya. Bahkan untuk berpikir kalau bisa menetap, mungkin saya ambil kesempatan itu. Ya, kembali lagi ke alasan pekerjaan. Negara menjanjikan apa gitu kalau saya pulang. Ya, kalau itu bisa menjadi pertimbangan ya. Di Indonesia apa-apa kan harus membutuhkan pendidikan yang tinggi gitu. Pemerintahan di Indonesia orang bakalan pikir oknum lah ya. Oknum. Tapi kalau ada di mana-mana seperti itu, kayak misalnya pungli mau kerja, harus ini, harus itu, selain orang dalam harus bayar sekian, terus pemerintah bilang, ini oknum kan, mau gimana, oknum tapi ada di mana-mana gitu. Ini yang harus diberesin sebenarnya sih dari pemerintah. Adi berharap pemerintah dapat membenahi kebijakan dalam mewadahi lapangan pekerjaan dengan mempertimbangkan besaran upah minimum para pekerja di tanah air, sekaligus aturan yang pro kepada kaum pekerja. Lintang Panjaitan, Daai TV. Baik, untuk membahasnya lebih lanjut sudah terhubung bersama kami Ina Lim, pengamat pendidikan. Kita akan sapa langsung. Selamat siang Ibu Ina Lim, apa kabar? Selamat siang Mas Akbar, sehat-sehat. Alhamdulillah. Anak muda pilih bekerja ke luar negeri. Banyak yang meresahkan bagaimana melihat kondisi sosial ekonomi yang ada di Indonesia. Apalagi kebijakan-kebijakan yang katanya ini mungkin juga dapat memberikan pandangan kepada anak muda bahwasannya ini kira-kira kalau kita masih bertahan di Indonesia ini tidak ada masa depan begitu. Terkait mungkin pemasukan upah minimum yang dia dapatkan. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Ibu? Terutama di sektor pendidikan.
Ini kita sudah menempuh pendidikan yang tinggi, namun apakah dari sektor pendidikan dan juga sektor industri ini sepadan? Ya, memang secara upah tadi di luar negeri lebih menarik ya. Tadi kita dengar cerita Mas Adi begitu ya, dari yang di sini 1,2 juta, di Taiwan bisa 20 juta per bulan. Demikian pula hal dosen gitu ya. Dosen juga di luar negeri, khususnya di negara-negara maju, negara tetangga kita kayak Singapura, Australia, dari yang mungkin masih dosen muda itu mulai dari 80 juta per bulan hingga bisa mencapai 250 juta lah per bulan. Dibandingkan di Indonesia kan masih jauh ya, tergantung di kota mana lamanya pengalaman kerja, tapi mungkin range bisa antara 6 juta sampai 40 juta gitu dosen di Indonesia. Sedangkan biaya hidup kalau tadi di Singapura dan Australia dengan gaji antara 80 sampai 250 juta per bulan, biaya hidup sekitar, sekali lagi tergantung gaya hidup dan kota, tapi mungkin sekitar 25-30 juta per bulan. Jadi memang masih ada sisa, itu lumayan, hidup layak begitu ya, dibandingkan di Indonesia. Nah, tapi memang nggak bisa apple to apple karena jumlah penduduk di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan di Singapura dan di Australia juga. Jadi kita menghadapi punya tantangan yang lebih besar juga dari negara tetangga, Mas Akbar. Baik, kalau Anda sendiri dari sisi pengamat pendidikan begitu melihat adanya fenomena tagar kabur aja dulu. Apa kaitannya dengan sektor pendidikan saat ini? Kalau tergantung ya, kalau ini untuk kabur dalam arti lari dari permasalahan, mungkin sangat disayangkan gitu ya, karena barang siapa, saya sebagai konsultan karir juga untuk sukses di dunia karir, kita harus punya mental, kalau kita melihat masalah itu harusnya kita gemes dan kita pengen menyelesaikan masalahnya, bukan lari gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari usianya, untuk siapa sih ini kabur aja dulu? Lebih dari 50% yang ikutan tagar ini kan usianya 19 sampai 29 tahun. Jadi untuk anak-anak muda menurut saya setuju merantaulah, cari ilmu untuk banyak belajar ya, supaya kita juga bisa menjadi warga negara global lah, punya global dexterity, punya cross cultural understanding, punya etos kerja yang lebih baik. Tapi suatu hari mungkin kalau bisa, dan sementara sambil mereka kabur aja dulu nih, tapi ada PR untuk pemerintah ya, untuk membenahi yang ada di Indonesia tadi, untuk kepastian hukumnya, supaya nggak ada lagi pungli-pungli, untuk memberantas korupsi, mencetak lapangan pekerjaan, sehingga Indonesia ini kelihatan seksi di mata anak-anak muda ini untuk kembali lagi dan kangen balik ke Indonesia. Jadi bukan sekedar memaksa Anda nggak nasionalis kalau pulang, tapi kita ciptakan lingkungan yang membuat mereka pengen pulang dan kembali. Banyak yang beranggapan jika bertahan di Indonesia dengan kebijakan yang juga banyak terjadi tidak populis begitu. Selain itu juga bagaimana upah minimumnya tidak sepadan. Mereka yang kuliah di luar negeri berharap bisa merubah warga negara Indonesia menjadi warga negara di negara lain begitu. Kalau Anda melihatnya ada fenomena ini seperti apa? Ini angkanya cukup menakjubkan juga, sekitar 3.000 lebih. Ya, kalau ingin pindah kewarganegaraan pasti banyak, cuman kan tergantung dari negara tersebut ya. Karena belakangan justru ada beberapa negara yang malah mengurangi angka imigran, memperketat, karena mereka sendiri sebetulnya secara ekonomi di negara lain itu juga menghadapi tantangan yang sama. Dengan adanya digitalisasi, banyak pekerjaan tergantikan AI, itu jumlah lowongan pekerjaannya juga tidak semuanya terus meningkat gitu. Jadi tantangan di negara lain juga sama, sehingga mereka mengutamakan warga negara mereka sendiri terlebih dahulu. Mungkin ada bidang-bidang yang mereka kekurangan, baru mereka akan ngambil dari luar negeri. Jadi kalau keinginan pindah mungkin ada, tapi belum tentu bisa juga gitu, tergantung syarat dari negara tersebut masing-masing ya. Baik, Ibu Ina, jika pemerintah tidak cepat-cepat berbenah melihat fenomena kabur aja dulu, apakah kita akan mengalami krisis SDM unggul, Ibu? Iya betul, tidak hanya SDM untuk dalam arti pekerja ya, yang saya khawatirkan tadi kalau untuk siapa ini, kalau untuk anak-anak muda,
keluar untuk mencari ilmu ini bagus sekali ya supaya mereka belajar. Sementara pendidikan kita di Indonesia juga secara umum kualitasnya masih kurang mampu bersaing menurut saya dibandingkan di luar negeri. Apakah semuanya jelek? Tentu tidak, tapi kalau di rata-rata memang kita masih banyak PR untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Jadi biarlah anak-anak ini belajar menuntut ilmu ke luar negeri terlebih dahulu. Tapi sambil kita benahi yang ada di Indonesia, karena kualitas pendidikan kita ini ya, kalau kita bandingkan katakanlah dengan di Australia gitu, penghasilan universitas di Australia itu 25-40% itu dari mahasiswa internasional. Nah, karena kualitasnya bagus, mereka bisa menarik mahasiswa internasional kuliah di Aha. Australia. Sementara Ya. kita masih belum cukup cukup seksi untuk dipandang sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Nah, ini yang sangat disayangkan. Kemudian di Australia juga dana-dana riset itu juga diambil dari surplus penghasilan dari mahasiswa internasional tadi. Jadi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia ini penting sekali ya. Jadi sangat disayangkan. Misalnya untuk bidang-bidang, banyak bidang itu mahasiswa kita mau ke luar negeri itu bagus. Tapi saya sempat berpikir kita ini 2/3 area ini air, laut. Sehingga kita punya laboratorium untuk bidang-bidang kelautan. Harusnya kita kaya banget. Sehingga saya Ya. pernah kepengen menjadikan Indonesia ini pusat pendidikan untuk kelautan, budidaya, perikanan, kita kaya banget. Dan saya karena terlibat di organisasi internasional di bidang TNI ya, Transnational Education, saya mau menghubungkan universitas asing, ketemukan dengan KKP gitu ya, supaya kita bisa punya universitas skala internasional. China punya China Ocean University, Shanghai Ocean University, Beijing Ocean University, Taiwan punya National Taiwan Ocean University. Kita lautnya kaya banget. Kita kok nggak punya Indonesia Ocean University di mana mahasiswa internasional itu masuk ke kita. Paling nggak di Asia Tenggara deh. Kita menjadi pusat pendidikan kelautan gitu ya. Tapi saya tiap 2 minggu meeting di KKP dari jam 7 pagi. Setiap meeting itu mereka membawa staf baru dengan segebok aturan. Karena di kita aturannya begini nggak bisa. Di ini dosennya begini nggak bisa. Akhirnya ini yang membuat lelah pihak-pihak investor asing, universitas asing, mereka mendingan deh invest di negara-negara tetangga kita. Akhirnya banyak yang lebih dahulu buka di Malaysia kan, banyak sekali. Di Vietnam itu juga sama. Tapi di Indonesia jadinya kurang kompetitif nih untuk dibawa ke ranah internasional. Jadi ya Mas Akbar, PR pemerintah kita besar sekali. Baik, ada sektor yang tidak dimanfaatkan. Mengingat kita negara maritim begitu, dikelilingi oleh lautan. Selain itu, yang tadi saya tangkap adalah birokrasi yang agak rumit begitu ya. Hal ini juga banyak yang mereka mengeluhkan di Twitter, baik pun di media sosial, yang mengeluhkan bahwasannya di sektor industri sendiri memiliki persyaratan yang katanya ini agak sulit-sulit begitu. Tidak melihat kapasitas tapi melihat legitimasi. Saya ingin membahas itu nanti di segmen 2. Di segmen selanjutnya maksud saya, karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan obrolan seputar tagar kabur aja dulu. Viral di media sosial sebuah ungkapan keresahan anak muda Indonesia akan kondisi sosial ekonomi. Masih bersama dengan pengamat pendidikan Inalim. Ibu Ina. Ya Mas Akbar. Melanjutkan perbincangan tadi Ibu. Ini sesuai dengan realitas yang Ibu tangkap sendiri bagaimana birokrasi di Indonesia ini agak sulit begitu. Dan ini juga banyak diceritakan teman-teman ketika ingin melamar pekerjaan. Artinya dari sektor pendidikan untuk menyalurkan tenaga-tenaga kerja ini tidak terserap dengan baik. Bahkan di sektor industri sendiri ini membuat vokasi masing-masing. Tanggapan Anda? Ya memang ada skill gap. Pertama memang dari sisi lapangan pekerjaan sendiri, yaitu merupakan tantangan tersendiri. 15 tahun lalu serapan tenaga kerja itu 15,6 juta. 5 tahun belakangan ini hanya 2 juta saja. Kemudian ada survei tahun lalu Mei di media itu lulusan 2021. Disurvei setelah 1 tahun yang mendapat pekerjaan itu hanya 47%, 12% itu sedang berjuang gitu ya, mungkin bikin kue, coba dijual atau jaga pameran, tapi yang sisanya 41% itu yang benar-benar menganggur. Jadi ini tantangan besar. Banyak
faktornya, penyebabnya, tapi juga salah satunya adanya skill gap juga. Dunia industri ini sudah 4.0, kemudian pendidikan kita menurut saya juga kurang cepat berlari, sehingga tadi menyebabkan beberapa perusahaan membuat semacam corporate university atau vocational school ya, karena merasa aduh ini dunia pendidikan kok masih menyiapkan anak-anak ke industri 2.0, padahal industri saya sudah butuh anak-anak muda dengan kapabilitas atau skills yang berbeda gitu, sehingga mereka udahlah saya buat pelatihan sendiri aja untuk supaya mereka lebih siap kerja di perusahaan mereka. Jadi ini PR besar tadi juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, nggak bisa lagi disamakan dengan industri 2.0. Masalah jurusan juga di luar negeri itu ada lebih dari 1.800, jadi mereka cepat beradaptasi. Mereka sudah punya juga S1 misalnya Sustainability Studies, Environmental Studies, sementara di kita kalau bicara Sustainability Studies di S1 itu paling lebih banyak teknik lingkungan gitu, ilmu lingkungan aja mungkin baru S2, kemudian yang Sustainable Development atau Studies tadi yang interdisipliner kita belum ada atau terbatas kalaupun saya nggak tahu. Baik, artinya secara tidak langsung Anda menyampaikan kondisi sektor pendidikan kita saat ini tertinggal. Betul, kurang cepat berlari ya. Jadi memang mindset dari para pendidik ini harus cepat beradaptasi dengan disrupsi. Tidak bisa memang, aduh selama ini bertahun-tahun udah jalan seperti ini di zona nyaman. Begitu ada disrupsi seringkali itu temboknya tinggi gitu. Jadi kurang mau untuk berubah. Karena memang perubahan ini kan cepat sekali belakangan. Nah itu nggak semua orang-orang pendidik itu nyaman. Jadi yang dilakukan, kita bisa contoh juga belajar dari Singapura. Untuk mendidik orang, mengubah mindset orang lama itu memang menantang ya. Akhirnya di Singapura itu membangun universitas negeri baru yang konsepnya benar-benar berbeda, yang sangat kolaboratif, interdisipliner, bukan berfokus, bukan bermindset linier gitu. Sedangkan di Indonesia kita dari 2016 atau 17 kementerian kita berusaha untuk menerapkan sistem liberal arts. Tapi di Indonesia baru dengar kata liberal aja itu sudah panik, dikira oh ini bebas sebebas-bebasnya, padahal belum juga mempelajari apa sih ini konsep liberal arts gitu, interdisipliner seperti apa gitu. Nah ini yang PR besar untuk mengubah mindset para edukator di Indonesia nih. Baik, jika sektor pendidikan kita tertinggal, tahun kemarin jumlah pengangguran meningkat dan diprediksi pada tahun ini tidak hanya terkait kebijakan efisiensi saja di beberapa kementerian, tapi diprediksi juga akan ada stagnansi yang akan menyebabkan juga pengangguran yang terus menambah atau badai PHK yang akan terjadi. Apakah ini semua, penyebab-penyebab ini semua yang membuat tagar kabur aja ini semakin seksi? Betul ya, jadi mungkin kita pengen melihat harapan kan dari pemerintah kita, ini yang harus diberikan. Selama pemerintah tidak ada tindakan regulasi yang memberikan harapan pasti dan tadi kepastian hukum. Karena kalau mau efisiensi anggaran menurut saya ya itu terserah karena saya nggak tahu kondisi keuangan negara. Tapi kalaupun mau diefisienkan, dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, yang pertama menurut saya menangani korupsinya dulu. Kalau kita bisa mendapatkan anggaran bersih dari membersihkan korupsi, menurut saya jumlahnya besar sekali. Dan itu di pendidikan yang sekarang juga lagi rame, penyelewengan anggaran untuk PIP, ya kan ya waktu itu kita bahas, belum lagi di tataran jual beli kursi PPDB, jual beli ijazah. Nah ini juga yang salah satu penyebab banyak lulus S1 tapi hanya punya ijazah, itu pun belum tentu memiliki kualifikasi atau skill yang benar-benar dibutuhkan di dunia kerja, karena kita cenderung lebih mengejar ijazahnya, sehingga kadang menghalalkan segala cara, ditambah juga ada marketnya yang suka menjual gitu ya, calo-calo seperti itu, ya udah, tapi akhirnya ini agak meledak jadinya ya, kalau tidak segera ditangani oleh pemerintah kita. Baik, Ibu Ina, apakah ketidaksinkronan antara sektor industri dan juga sektor pendidikan ini terkait yang tadi Anda sampaikan, ini lebih mementingkan legitimasi. Beberapa persyaratan perusahaan juga mengatakan seperti itu, menomorduakan kapasitas. Hal ini yang juga dikeluhkan di media sosial terkait menyangkut tagar kabur aja dulu. Kalau Anda melihatnya, apakah ini juga menjadi faktor utama mengapa akhirnya sektor pendidikan kita tidak terserap tenaga kerjanya?
Betul, betul. Jadi memang regulasi itu perlu ya, tapi jangan terlalu kaku dan tergantung untuk bidang apa. Misalnya kalau untuk profesi seperti dokter, lawyer, ya tentunya memang tetap harus ada proper education, jenjang pendidikannya ya tetap nggak bisa kayak oh harus dipersingkat, dipermudah, bukan. Tapi kalau untuk bidang-bidang lain, itu sangat disayangkan kalau bahwa misalnya BUMN aja mensyaratkan jenjang pendidikan tertentu, bahkan IPK tertentu, padahal di negara-negara maju, perusahaan-perusahaan yang sudah harus sangat disruptif, harus cepat beradaptasi, itu mereka sudah ada istilah, well, employers don't care what you do, they only care what you don't care what you know, they only care what you can do, gitu ya. Bahkan kita pernah dengar cerita Jack Ma merekrut orang IT, nggak pakai ijazah, langsung dikasih laptop dalam sekian menit, itu udah crash gitu websitenya. Dalam 3 menit dia bisa kembalikan lagi, oke, you are hired, Anda direkrut, dan ternyata anak itu baru lulus SMA doang gitu. Jadi lebih ke skillnya ya di bidang-bidang tertentu. Baik. Dan sedihnya di Indonesia masih mengutamakan persyaratan good looking. Foto juga, foto, usia, gender, agama, Unik bahkan sekali. usia untuk ke universitas. Di Indonesia ada Ya. batasan. Di luar negeri padahal untuk belajar itu harusnya tidak mengenal usia. Baik, Ibu Inalim, terakhir tips jika teman-teman ingin melakukan pendidikan di luar atau mengambil kesempatan di luar, apa yang harus mereka persiapkan? Karena tagar kabur aja dulu sepertinya ini tidak bisa dibendung lagi nih. Banyak mereka yang juga ingin meniti harapan di sana. Kita melihat juga lapangan pekerjaan di sini yang semakin sempit. Berlomba-lomba dengan calon tenaga kerja lainnya yang mungkin upahnya juga pas-pasan. Ya, jadi yang pertama yang pasti harus kritis ya, jangan mudah tertipu gitu dengan tawaran-tawaran abal-abal. Mulai dari jasa-jasa mentor, itu juga ada klien saya yang sudah kena tipu 30 juta tapi nggak pernah ada sesi dimentorin untuk persiapan ke luar negeri. Jadi hati-hati kalau mendapatkan tawaran-tawaran. Jadi cari juga review-review dari orang-orang lain yang pernah menggunakan jasa tersebut atau agen tersebut. Kemudian baca kontrak. Orang Indonesia suka nggak membaca. Begitu dikasih kontrak itu main tanda tangan aja, males baca satu persatu terms-nya. Nah, jadi itu harus hati-hati. Terus pakailah jalur yang legal. Khususnya kalau lewat jalur pendidikan, menurut saya itu paling efektif karena yang pertama itu memberikan waktu buat kita beradaptasi dengan budaya setempat, dan yang kedua itu memberikan kita skill tambahan yang bisa setara dengan apa yang dibutuhkan di negara tersebut ya. Jadi kalau bisa melalui jalur pendidikan menurut saya lebih bagus. Dan bagi pemerintah mungkin sambil mereka kabur aja dulu, di kita harus benahi supaya negara kita kelihatan tadi seksi untuk mereka kembali ke Indonesia, khususnya yang punya jiwa pengusaha, karena Indonesia ini kaya sekali untuk dalam hal bagi yang mau jadi entrepreneur ya. Baik, kita tentu semua berharap ada pembenahan secepat-cepatnya agar anak-anak muda di Indonesia tetap memiliki harapan. Tapi tidak salah juga jika kabur aja dulu sementara, ini bukan tentang nasionalisme, tentang di mana dia berada, tapi tentang bagaimana dia berdaya untuk tanah air ini. Terima kasih Ibu Inalim telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Selamat siang Mas Akbar. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda melihat lahan tidur di gereja yang dijadikan kebun sayur organik. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.